kebanggaan bagi saya untuk sambutan sini pada acara Pers Summit hari yang ketiga, karena ini terkait dari aktivitas riset PER juga, namun yang paling penting adalah karena fokus area dari riset ini dilakukan di Sulawesi Selatan, dan yang terpenting tema hari ketiga ini membahas tentang bagaimana peran dan partisipasi atau benefit terhadap generasi muda. Yang saya hormati Bapak Ibu dan para pemuda, khususnya para mahasiswa yang join dalam acara ini. Kita sangat bangga Sulawesi Selatan dari hari ke hari menunjukkan pembangunan yang sangat pesat, bahkan sebelum pandemi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara Indonesia. Dan untuk pertama kalinya memang kereta api di Indonesia Timur ada di Sulawesi Selatan, antara Makassar dan Parepare, dan ini bagian dari rencana besar jalur kereta api Trans Sulawesi. Tentu kita melihat ini sebagai satu infrastruktur besar yang akan menjadi pemantik dari dibangunnya berbagai infrastruktur besar lainnya, yaitu pelabuhan laut, pelabuhan udara. Beberapa tahun terakhir ini di era kepemimpinan Prof. Nurdin Abdullah telah ada pengoperasian 2 bandara baru. Ini semua tentu membuka peluang ekonomi baru ya, yang kita harapkan bukan hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi untuk wilayah regional Indonesia Timur, bahkan mensupport Indonesia. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, para mahasiswa peserta Pers Summit, tema hari ini sangat menarik dikaitkan dengan bagaimana kontribusi dan keterlibatan Rasibura memanfaatkan infrastruktur ini. Kita tahu penduduk Indonesia cukup banyak dan secara total sekitar hampir 30%-nya adalah kalangan pemuda atau generasi milenial. Khusus di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk hampir 9 juta, diperkirakan 40%-nya adalah pemuda. Nah, tentu dalam pembangunan infrastruktur besar seperti kereta api dan yang mengikuti lain-lainnya akan memberi peluang buat generasi muda, sehingga harus diberikan keterampilan akses kepada mereka yang memadai sehingga bisa memanfaatkan keberadaan infrastruktur besar ini. Oleh karena itu, kami berharap dari Pers Summit ini dengan melibatkan para peneliti, para tokoh, dan para pengambil keputusan bisa menghasilkan pandangan-pandangan apa yang harus dipersiapkan oleh para pemuda, termasuk kelompok minoritas, difabel, dan kelompok perempuan, agar pembangunan di Sulawesi Selatan dan Indonesia bisa terjadi secara inklusif dan berkelanjutan, dan tidak ada mengabaikan kepada kelompok manapun. Yang paling penting adalah memberikan akses dan benefit kepada kelompok pemuda. Namun dari sisi lain tentu anak-anak muda, para mahasiswa harus mempersiapkan keterampilan atau harus kreatif mencari peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Ini yang harus kita kaji bersama. Dan saya merasa penelitian PER yang melibatkan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan berasal dari 11 universitas di Indonesia dan Australia sudah melakukan upaya yang cukup baik, karena penelitian berfokus pada kepentingan dan kebutuhan. Karena itu saya juga mengikuti bahwa penelitian ini sangat action research, ya, melibatkan perspektif para pengambil kebijakan,
juga melibatkan perspektif civil society melalui LSM, NGO, dan melibatkan kalangan bisnis juga, para sektor industri, dan masyarakat secara menyeluruh. Yang tadi saya katakan, berbagai kelompok masyarakat jangan sampai terabaikan, misalnya kelompok perempuan, kelompok penyandang cacat, dan berbagai identitas lainnya. Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya riset per ini dan per summit ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang strategis, pemikiran yang lebih dari yang biasanya, karena saya yakin diskusi akan dan hasil penelitian akan didukung oleh data-data yang valid ya, dan data yang komprehensif, merangkul semua kepentingan, sehingga memberi kesempatan juga kepada kalangan pemuda. Tema hari ini adalah membahas bagaimana akses dan keterlibatan dan benefit kepada generasi muda. Oleh karena itu, kami yang di perguruan tinggi mengelola generasi-generasi muda ini merasa sangat berkepentingan sekali akan hasil dari Persummit ini, sehingga kita bisa tindak lanjuti, berkolaborasi apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dan apa yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah atau oleh civil society dan sebagainya. Bapak Ibu, selamat melakukan Persummit hari ketiga yang dilakukan oleh AIC, Australia Indonesia Center. Terima kasih atas kerjasama selama ini. Semoga Per Digital Summit 2020 hari ketiga ini menjadi ajang untuk bertukar pikiran yang cerdas dan bermanfaat buat bangsa dan negara Indonesia dan Australia.